Apakah marah itu diperbolehkan? Dipukul balas memukul balik? Kalau kisos, iya, kisos kan. Cuman yang memukul tentu ada petugasnya. Misalnya mata kita dicongkel si fulan, nah mata si fulan balas congkel. Jari kita dipatahkan, diputuskan oleh si fulan, jari fulan dipatahkan juga. Ya, bukan kita sendiri yang melakukan. Di sini tidak boleh main hakim sendiri. Bolehkah berdoa minta diwafatkan di Mekah, Madinah? Saya tidak tahu ada larangannya ya. Kalau keutamaannya kan luar biasa ya. Tentu berapa ribu yang menyolatkan, kemudian pasti dalam rangka ibadah insya Allah kan. Kita ke Mekah, ke Madinah kan apa niatnya kalau bukan ibadah? Apakah sombong dalam hal isbal bisa disamakan dengan kesombongan iblis ketika menolak perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam? Sama-sama sombong, iya. Sama-sama sombong, iya. Tetapi tidak, tentu tingkatannya berbeda. Karena iblis menolak sujud kepada Adam itu di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Saudara-saudara kita yang menolak kalau isbal itu haram, tentu tidak di hadapan Allah. Di hadapan kita, nggak sikoh sama kita, ya kan nggak wajib sikoh sama kita, ya kan? Kita ini siapa? Maka ya sudah. Ya. Kalau dia yakin itu dari Nabi, mungkin ya. Kalau dia mengatakan betul itu dari Nabi, Nabi ngelarang, tapi saya nggak peduli, bisa terancam kufur. Kan saudara-saudara kita ini kan insya Allah tidak seperti itu kan, nggak percaya sama du'atus salat. Kata mereka aja baru belajar agama kemarin sore katanya. Kiai-kiai kita, ulama-ulama kita sudah ratusan tahun nggak ada yang bilang isbal itu haram. Baru sekarang nih anak-anak ngaji sekarang tahu tuh ngarang dari mana. Kan begitu kan? Begitu kan? Berarti tidak menantang Allah, tidak menantang Rasulullah, cuma menantang kita. Nggak sikoh sama kita. Emang harus sikoh sama kita ya. Ketika kita sodorkan dalil, bisa-bisa situ aja bikin dalil sendiri. Orang namanya nggak percaya gimana? Ya kan? Masa mau kita kafirkan? Masa nggak percaya sama kita kafir ya? Yang kafir nggak percaya sama Allah sama Rasulullah itu. Maka wajib bagi kita untuk sabar, tidak boleh buru-buru menentang ayat, menentang hadis, enggak, menentang kita ya. Mobil kita ditabrak hingga bemper copot, yang menyenggol tidak mau keluar mobil. Bolehkah membalas merusak mobil bempernya? Tidak boleh seperti tadi kan, berarti main hakim sendiri kan. Terus untungnya kita apa? Ya kan? Cuman kepuasan doang kan? Janganlah, ini kan seperti bocah, anak kecil. Ya sudahlah. Belajar apa ya?
Dia belajar sabar. Namanya di jalan, ya kan? Nggak ada untungnya. Apa hukum ceramah Ramadan sebelum taraweh secara rutin? Bisa menjadi bid'ah karena memang tidak ada contoh dari Nabi SAW kalau menganggap bahwa itu sebuah keutamaan. Malam itu adalah malam untuk ibadah, ya. Bukankah kaum muslimin butuh nasihat, butuh ilmu, mumpung lagi kumpul diberikan ilmu, ya. Apakah para sahabat tidak butuh ilmu Nabi SAW? Seandainya Nabi memberikan ceramah sebelum tarawih, ilmu yang luar biasa, nggak ada syubhat sama sekali. Tapi Nabi, para sahabat tidak. Apalagi ketika sudah rutin di zaman Umar, yang akan memberikan ceramah Umar sendiri atau Utsman atau Ali, penuh dengan ilmu, nggak dilakukan, ya. Maka jangan melebihi para sahabat. Ada yang mengatakan unta itu kadang turun dengan kaki duluan maksudnya, ya, kadang dengan tangan. Saya kira enggak, ya. Maksudnya kadang-kadang. Kalau kita mungkin kadang-kadang. Unta, hewan itu punya ciri sendiri-sendiri, ya. Namanya unta itu, ya mosok Nabi salah, ya. Mosok Nabi salah ketika Nabi mengatakan jangan seperti unta. Tentu Nabi tahu unta itu seperti itu, jangan ditiru, kan gitu. Ahli bid'ah sering mengatakan Ibnu Taimiyah dan Albani dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab belajar otodidak tanpa guru sehingga tidak bisa diambil ilmunya. Berarti mereka tidak tahu siapa Syekhul Islam, siapa Syekh Albani, siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Apa ia tanpa guru bisa bahasa Arab, bisa tanpa bimbingan bisa hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, ya. Dan disebutkan di situ, ya, beberapa gurunya, gitu. Itu masih ingat barangkali Syekh Albani waktu masih remaja, yang menyebabkan beliau tertarik dengan ilmu hadis adalah beliau membaca majalah Al-Mannar, tulisan Syekh Rasid Ridho. Nah, di dalam majalah itu ada rubrik hadis. Itu sederhana, ya, tentang rubrik hadis. Nah, sampai kepada Syekh Albani yang masih remaja. Awal mula beliau tertarik, terus dipelajari terus dengan kehendak Allah. Beliau belajar hadis dan mencapai pada keilmuan hadis yang oleh Syekh bin Baz dikatakan di kolong langit hari ini tidak ada yang mengetahui hadis seperti Albani. Siapa yang mengatakan? Syekh bin Baz. Syekh bin Baz. Kalau yang mengatakan antum, saya, mungkin, ya, ini Syekh bin Baz yang mengatakan. Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dalam sejarah belum ada yang milah-milah mana yang sahih, mana yang dhaif. Beliau yang pertama, dan sudah selesai, kan? Apa mereka tidak melihat hasil karya beliau? Apa beliau ngarang sendiri gitu, mensahihkan Sunan Nasa'i, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, Abu Dawud, beliau ngarang sendiri, ya, tinggal dilihat saja. Nah, dengan mudahnya, dengan ringannya, karena untuk
menghancurkan manhaj salaf itu, karena memang beda dengan mayoritas. Maka dikatakan Syalbani ngarang, Syalbani tidak punya guru, dan persis seperti tuduhan mereka terhadap Syekhul Islam. Karena di zaman Syekhul Islam luar biasa, bid'ah itu luar biasa. Hampir-hampir hari itu mayoritas kaum muslimin beranggapan ahlu sunnah adalah Asy'ariyah. Asy'ariyah adalah ahlu sunnah. Beliaulah yang lantang teriak mengatakan bukan, hanya diikuti oleh murid-murid beliau, Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim, Ibnu Abdul Hadi, dan seterusnya, sedikit sekali. Bahkan beliau menulis kitab dan luar biasa. Syekh Masyhur itu sampai mengatakan ada 1000 judul, gitu ya. Murid-muridnya melihat dengan sedih, kitab yang segitu banyak, tulisan yang luar biasa, ini siapa yang mau baca? Orang nggak ada yang sikoh dengan beliau, siapa yang mau baca? Ya, walillahilham, Allah takdirkan banyak yang membaca sampai hari ini. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.